Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, di video kali ini kita memasuki materi yang ke-24. Kita mulai memasuki materi tentang mansubatul asma atau isim-isim mansub. Di video kali ini kita akan fokus membahas isim mansub yang pertama, yaitu maf'ul bih. Materi ini terdapat di halaman 53 sampai 56 di kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi juz pertama. Silakan dibuka halaman tersebut sambil menyimak video ini. Seperti biasa, kita akan mulai dari 3 kategori isim-isim ini dan kita akan memasuki mansubatul asma. Mansubatul asma terdiri dari banyak ya. Kita lihat di sini ada 13 jenis ya. Kita akan memasuki pembahasan isim mansub yang pertama yaitu maf'ul bih. Seperti biasa, kita akan mulai dari definisinya. Al-maf'ulu bih huwa ismun mansubun dalla ala man waqa'a alaihil fi'lu. Sebelumnya mungkin perlu disampaikan dulu bahwa ada sedikit perbedaan satu kalimah saja dengan yang ada dalam kitab. Di sini ditambahkan sesudah ismun itu kalimah mansubun. Menjadi al-maf'ulu bih huwa ismun mansubun dalla ala man waqa'a alaihil fi'lu. Mengapa? Ini untuk membedakan antara maf'ul bih dengan naib fa'il. Karena naib fa'il itu adalah ismun marfu'un dalla ala man waqa'a alaihil fi'lu. Sedangkan kalau maf'ul bih ismun mansubun dalla ala man waqa'a alaihil fi'lu. Jadi perlu ditegaskan di sini sebagai pembeda antara maf'ul bih dengan naib fa'il. Al-maf'ul bih itu huwa ialah ismun mansubun, isim mansub dalla yang menunjukkan ala man waqa'a alaihil fi'lu, kepada man, pihak yang, atau orang yang, atau sesuatu yang bisa termasuk di dalamnya. Waqa'a menimpa alaihi kepada sesuatu itu, kepada orang itu, kepada pihak itu, al-fi'lu. Apa yang menimpa kepadanya? Fi'il atau perbuatan. Secara lebih sederhana bisa dimaknai dengan al-maf'ulu bih. Maf'ul bih itu huwa ialah ismun mansubun, isim mansub dalla yang menunjukkan ala kepada man waqa'a alaihil fi'lu, pihak atau sesuatu atau orang yang ditimpa oleh fi'il atau perbuatan tersebut. Mari kita lihat contohnya supaya lebih tergambar. Jumlah yang pertama, katabal waladud darsa. Kataba telah menulis, al-waladu anak laki-laki itu, ad-darsa pelajaran itu. Kataba di sini sebagai fi'il madi, al-waladu sebagai fa'il atau pelaku dari perbuatan menulis tersebut. Ad-darsa di sini sebagai sasaran dari perbuatan menulis itu. Maka yang menjadi objek yang ditulis adalah pelajaran itu. Dan ciri nasabnya adalah fathah, karena ad-darsa merupakan isim mufrad. Contoh yang kedua, syaribat Maryamul labana. Syaribat telah meminum Maryamu Maryam al-laban susu itu. Syaribat merupakan fi'il madi, Maryamu sebagai fa'ilnya, sebagai pelaku dari perbuatan meminum tersebut, sedangkan al-laban di sini merupakan maf'ul bih atau sasaran dari perbuatan minumnya Maryam tersebut. Dan ciri nasabnya adalah fathah karena al-laban juga merupakan isim mufrad. Contoh berikutnya, dorobal ustazu waladaini. Doroba artinya telah memukul, al-ustazu, pak ustaz atau ustaz itu atau guru itu, walada ini dua anak laki-laki. Doroba sebagai fi'il madi, al-ustazu sebagai fa'ilnya atau pelaku perbuatan pemukulan tersebut. Kemudian walada ini sebagai maf'ul bihnya atau sasaran dari perbuatan memukulnya pak ustaz tadi. Dan karena walada ini merupakan isim musanna yang menunjukkan kepada kuantitasnya ada 2 si anak ini, maka ciri nasabnya adalah ya. Jadi bukan waladani tetapi waladaini karena dia isim musanna. Contoh berikutnya, yusa'idu Hasanun al-banata. Yusa'idu artinya sedang atau akan membantu, Hasanun Hasan, al-banata anak-anak perempuan itu. Nah, di sini ada koreksi terhadap apa yang ada dalam kitab ya. Di dalam kitab disebutkan bukan al-banata tetapi al-banati. Nah, itu salah ya, keliru. Kenapa?
Nanti kita akan bahas ya setelah ini. Pertama, yusa'idu fi'il mudhari marfu ya. Hasanun sebagai fa'ilnya, pelaku dari perbuatan membantu tersebut. Kemudian al-banat sebagai maf'ul bihnya atau sasaran dari perbuatan membantunya Hasan ini. Nah, di sini ada koreksi terhadap apa yang ada di dalam kitab ya. Di dalam kitab bukan al-banata tetapi al-banati. Nah, itu salah ya. Mengapa? Karena al-banat ini bukan merupakan jamak muannas salim seperti misalnya al-mu'minat ya, al-muslimat dan sebagainya. Al-banat ini merupakan jamak taksir dari al-bintu. Itu berarti huruf ta yang terakhir ini bukan huruf tambahan, tetapi merupakan huruf asli dari kalimah ini. Mufradnya adalah al-bintu, jamak taksirnya adalah al-banat. Maka untuk tanda nasabnya, kita tidak menggunakan tanda nasab jamak muannas salim, yaitu kasroh. Tetapi yang digunakan adalah tanda nasab jamak taksir, yaitu fathah. Tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian, silakan dibuka halaman berikutnya. Di halaman berikutnya, halaman 54, itu dijelaskan ada dua jenis maf'ul bih. Yang pertama adalah maf'ul bih yang zohir, yang kedua adalah maf'ul bih yang domir atau berupa kata ganti. Di sini akan diberikan dan dijelaskan contoh-contoh yang ada dalam kitab ya. Yang pertama untuk yang zohir, doroba aliyun kalban. Doroba artinya telah memukul, aliyun ali, kalban seekor anjing. Nah, di sini doroba sebagai fi'il madinya, ali sebagai fa'ilnya atau pelaku pemukulan tersebut, kemudian kalban sebagai maf'ul bihnya atau sasaran dari perbuatan memukulnya ali ini. Dan ciri nasabnya adalah fathah karena kalban ini merupakan isim mufrad. Nah, di sini kalban di sini merupakan isim zohir, ya. Contoh berikutnya, yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana. Yaqra'u sedang atau akan membaca Muhammadun Muhammad al-Qur'ana. Nah, ini ada sedikit perbedaan dengan yang ada dalam kitab. Di dalam kitab di situ Qur'anan, sedangkan di sini Al-Qur'ana. Nah, saya lebih cenderung menggunakan Al-Qur'an supaya yang dimaksud di sini memang bukan bacaan secara umum tetapi merupakan Al-Qur'an. Yaqra'u sebagai fi'il mudhari marfu' ya. Muhammadun sebagai fa'ilnya atau pelaku perbuatan membaca tersebut. Al-Qur'ana sebagai maf'ul bihnya atau sasaran dari perbuatan membacanya Muhammad tersebut. Dan ciri nasabnya adalah fathah karena Al-Qur'an di sini merupakan isim mufrad. Karena dia zohir dan merupakan isim mufrad, maka dia mu'rab. Kita bisa melihat tanda nasabnya. Berikutnya, untuk yang domir, mari kita lihat. Yang pertama, sa'altuka artinya aku telah menanyaimu atau aku telah bertanya kepadamu. Ungkapan ini meskipun terlihat satu kesatuan, tetapi pada faktanya dia terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah fi'il madi, yang kedua adalah domir tu yang bermakna aku, yang berkedudukan sebagai fa'il. Kemudian yang terakhir adalah domir ka yang bermakna kamu, yang berkedudukan sebagai maf'ul bih atau sasaran dari perbuatan bertanyanya aku itu. Nah, di sini maf'ul bihnya berupa domir ya. Kemudian amartuhu artinya aku telah memerintahkan mereka. Ungkapan ini terdiri dari 3 unsur juga. Yang pertama adalah fi'il madi, yang kedua adalah domir tu yang bermakna aku, yang berkedudukan sebagai fa'il. Kemudian ada domir hum yang bermakna mereka dan berkedudukan sebagai maf'ul bih atau sasaran dari perbuatan memerintah tersebut. Kemudian contoh yang terakhir yang ada dalam kitab ya'murunani. Nah, ini ada koreksi juga terhadap apa yang ada tertulis di dalam kitab. Di dalam kitab tertulis ya'muruni. Nah, itu keliru ya, silakan dikoreksi. Harusnya di situ ya'murunani. Jadi ada ya'muruna, ada ni di situ. Kenapa? Karena ini i'rabnya marfu ya, sehingga harus ada nun di situ. Ya'murunani. Nah, ungkapan ya'murunani ini terdiri dari 3 unsur ya. Yang pertama fi'il mudhari marfu, kemudian wawu di situ merupakan domir bariz yang bermakna mereka dan berkedudukan sebagai fa'il. Kemudian ya-nya di situ merupakan domir yang bermakna aku dan berkedudukan sebagai maf'ul bihnya. Itulah semua penjelasan dari contoh-contoh yang ada dalam kitab tersebut.
Berikutnya, masih di halaman 54, kita akan mulai membahas tentang nama ziju fil maf'ul bih, model-model penempatan pada maf'ul bih. Sebelumnya mungkin perlu disampaikan terlebih dahulu bahwa di dalam kitab itu ada yang perlu dikoreksi. Di situ tertulis nama diju. Nah, itu keliru ya. Harusnya dalnya diganti dengan zal, nama ziju. Nah, di sini di kamus Al-Ma'ani, di sini kita bisa lihat bahwa nama ziju ini merupakan bentuk jamak dari namuzaj. Apa itu namuzaj? An-namuzaju mithalus syai'i. Namuzaj itu adalah contoh atau model dari sesuatu. Nah, maka ketika namuzaj itu diartikan model atau contoh, maka nama ziju kita bisa artikan model-model atau contoh-contoh. Jadi, silahkan diganti huruf dalnya pada ungkapan nama zij dengan huruf zal. Nah, sekarang seperti apa model-modelnya? Model-model penempatan dari maf'ul bih ini di dalam jumlah, baik maf'ul bih yang berupa domir maupun yang zohir. Di sini diberikan 6 model ya. Kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama, fi'il, fa'il, kemudian maf'ul bih yang zohir. Contohnya, qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Qara'a artinya telah membaca, Muhammadun artinya Muhammad, al-Qur'ana Al-Qur'an. Qara'a sebagai fi'il madi, Muhammad sebagai fa'ilnya, pelaku dari perbuatan membaca tersebut, kemudian Al-Qur'ana sebagai maf'ul bih. Artinya Al-Qur'an sebagai sasaran dari perbuatan membaca tersebut. Dan ciri nasab dari Al-Qur'ana adalah fathah, karena Al-Quran ini merupakan isim mufrad. Al-Qurannya cuma satu. Contoh berikutnya, ishtaro aliyun thauban. Ishtaro artinya telah membeli, aliyun ali, isim alam ya, nama orang. Thauban artinya sebuah baju. Ishtaro di sini merupakan fi'il madi, aliyun di sini sebagai fa'ilnya, thauban di sini adalah maf'ul bihnya atau yang menjadi sasaran dari perbuatan membelinya ali tersebut. Jadi kalau ditanya apa yang dibeli adalah sebuah baju. Dan ciri nasab dari thauban ialah fathah. Karena thauban ini juga termasuk isim mufrad. Dan isim mufrad itu ciri nasabnya adalah fathah. Itu untuk model yang pertama. Berikutnya model yang kedua, fi'il maf'ul bih yang zohir dan fa'il yang zohir. Yang pertama, sa'alan nabiyya rajulun. Sa'ala artinya telah bertanya kepada, an-nabiyya nabi, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian rajulun, seorang lelaki. Sa'ala sebagai fi'il madi, an-nabiyya sebagai maf'ul bih, artinya an-nabiyya di sini sebagai sasaran dari perbuatan bertanya tadi. Dan alamat atau ciri nasabnya ialah harokat fathah di akhirnya, karena an-nabi di sini juga merupakan isim mufrad. Kemudian rajulun sebagai fa'ilnya, yaitu sebagai pelaku perbuatan bertanya tersebut. Nah, di sini kita lihat fa'ilnya itu dibelakangkan, didahului oleh maf'ul bihnya. Jadi subjek didahului oleh objeknya. Contoh lainnya, kataba darsa waladun. Kataba artinya telah menulis, adarsa pelajaran itu, waladun artinya seorang anak. Kataba di sini sebagai fi'il madi, adarsa sebagai maf'ul bih atau sasaran dari perbuatan menulis tersebut, dan ciri nasabnya ialah harokat fathah di akhirnya. Kenapa? Karena adarsa di sini merupakan isim mufrad. Jumlah pelajarannya adalah 1 di sini. Sedangkan siapa pelakunya yang telah menulis pelajaran itu? Nah, di sini pelakunya diakhirkan. Waladun di sini sebagai fa'ilnya atau pelaku dari perbuatan menulis pelajaran tersebut. Ini juga fa'ilnya didahului oleh maf'ul bih yang zohir. Itu adalah model yang kedua. Sekarang model yang ketiga seperti apa? Model yang ketiga adalah fi'il, kemudian fa'ilnya berupa isim domir, kemudian maf'ul bihnya berupa isim zohir. Mari kita lihat contohnya. Sa'altu Rasulullahi. Sa'altu artinya aku telah bertanya kepada. Rasulullahi, Rasulullah. Sa'altu di sini merupakan fi'il madi, dan bersambung dengan fi'il madi ini domir tu yang bermakna aku dan berkedudukan sebagai fa'il atau pelaku perbuatan bertanya tersebut. Kemudian di sini yang menjadi sasaran yang ditanya itu adalah Rasulullah. Nah, di sini yang disoroti adalah Rasulanya ya. Maka Rasulullah di sini menjadi maf'ul bihnya.
atau sasaran dari perbuatan bertanya tersebut. Dan ciri nasabnya ialah fathah. Bagaimana dengan lafzul jalalahnya? Allahnya di sini itu akan dibahas di majruratul asma. Hubungannya adalah antara Rasul dengan lafzul jalalah Allah ini adalah idhofah, di mana Rasul sebagai mudhof, lafzul jalalah Allah sebagai mudhof ilaihnya. Contoh berikutnya, qara'tul majallata. Qara'tu, aku telah membaca, al-majallata, majalah itu. Qara'tu di sini merupakan fi'il madi dan bersambung dengan fi'il madi tersebut dhamirtu yang bermakna aku dan berkedudukan sebagai fa'ilnya. Al-majallata ini sebagai maf'ul bih atau sasaran dari perbuatan membaca tersebut. Dan ciri nasabnya ialah fathah. Lagi-lagi ini juga sama, modelnya adalah fi'il, kemudian fa'il berupa dhamir, kemudian maf'ul bih berupa isim zahir. Berikutnya, mari kita lihat model yang keempat. Model yang keempat ini, fi'il, fa'il berupa dhamir, lalu maf'ul bih berupa dhamir. Yang pertama contohnya adalah amartuka. Artinya, aku telah menyuruhmu. Ungkapan amartuka di sini merupakan fi'il madi, kemudian bersambung dengan fi'il madi ini dhamirtu yang bermakna aku dan berkedudukan sebagai fa'il atau subjek pelaku perbuatan menyuruh tersebut. Kemudian sesudahnya terdapat dhamir lain, yaitu ka yang bermakna kamu dan berkedudukan sebagai maf'ul bih. Karena maf'ul bih ini berupa isim dhamir, sementara isim dhamir itu adalah mabni, maka dia tidak memiliki tanda nasab. Contoh berikutnya adalah as'aluka. Artinya, aku sedang atau akan bertanya kepadamu. Nah, ungkapan as'aluka ini, as'alu merupakan fi'il mudhari marfu, dan di dalam fi'il mudhari marfu ini terdapat dhamir mustatir atau dhamir yang tersembunyi yang bermakna ana atau aku atau saya. Bersambung dengan as'alu ini, dhamir ka yang bermakna kamu yang berkedudukan sebagai maf'ul bih atau sebagai sasaran dari perbuatan bertanya tersebut. Dan sekali lagi, karena ka ini merupakan isim dhamir, maka dia tidak memiliki alamat nasab. Karena dhamir itu tidak mengalami peristiwa perubahan akhir sebagaimana isim mu'rab. Karena isim dhamir termasuk kepada isim mabni. Berikutnya, model penempatan maf'ul bih yang kelima, fi'il, maf'ul bih berupa isim dhamir, kemudian fa'il berupa isim zahir. Mari kita lihat contohnya. Amaroni Rasulullahi. Artinya, amaroni telah memerintahkanku Rasulullahi Rasulullah. Amaron di sini itu merupakan fi'il madi dan bersambung dengan dhamir, tetapi tidak dengan dhamir yang berkedudukan sebagai fa'il. Amaroni di sini fi'il madi yang bersambung dengan dhamir yang berkedudukan sebagai maf'ul bih. Jadi, ya yang bersukun di akhirnya itu merupakan dhamir yang bermakna aku dan berkedudukan sebagai maf'ul bih. Karena dhamir ini merupakan isim yang mabni, maka dia tidak memiliki alamat nasab apa-apa. Kemudian siapa pelaku yang telah memerintahkanku? Nah, di sini pelakunya adalah Rasulullah. Rasulu di sini sebagai fa'ilnya atau subjek pelaku perbuatan memerintah tersebut. Kemudian untuk contoh yang berikutnya, sa'alani ustazun. Sa'alani telah bertanya kepadaku. Ustazun, seorang ustaz. Sa'alani merupakan fi'il madi yang bersambung dengan dhamir yang berkedudukan sebagai maf'ul bih. Ya di akhir ungkapan ini merupakan dhamir bermakna aku atau saya dan berkedudukan sebagai maf'ul bih. Dan karena maf'ul bih ini berupa isim dhamir, maka tidak ada tanda nasab di sini. Kemudian ustazun ini adalah fa'il atau subjek pelaku perbuatan yang bertanya kepadaku tersebut. Itulah model penempatan maf'ul bih yang kelima, yaitu maf'ul bih yang berupa dhamir dan bersambung dengan fi'il. Berikutnya, model penempatan maf'ul bih yang terakhir, yaitu maf'ul bih baik berupa isim dhamir maupun isim zahir, kemudian fi'il, kemudian fa'il berupa isim dhamir. Contoh yang pertama, iyyaka na'budu. Iyyaka artinya hanya engkau, na'budu kami menyembah. Ini adalah contoh yang sering kita ungkapkan setiap hari.
karena dia terdapat dalam surat Al-Fatihah, dan surat Al-Fatihah itu menjadi bacaan wajib ketika sholat. Nah, kita akan coba bahas di sini. Iyyaka ini merupakan maf'ul bih, dan dia berupa isim domir munfasil, atau domir yang berdiri sendiri, tidak bersambung dengan kalimah lain. Maknanya adalah engkau, dan ia berkedudukan sebagai maf'ul bih. Karena maf'ul bih ini berupa domir, sementara isim domir merupakan isim mabni, maka iyyaka tidak memiliki tanda nasab apapun. Kemudian na'budu ini merupakan fi'il mudhari marfu'. Dan di dalam fi'il mudhari ini terdapat domir mustatir atau domir yang tersembunyi di dalam fi'il ini yang bermakna nahnu atau kami dan berkedudukan sebagai fa'il atau subjek pelaku perbuatan menyembah tersebut. Contoh berikutnya, khubzan akaltu. Khubzan di sini artinya hanya roti, akaltu aku telah makan. Artinya yang aku telah makan hanyalah roti. Khubzan di sini merupakan maf'ul bih, tetapi berbeda dengan iyyaka di atas. Khubzan di sini bukan merupakan isim domir tetapi isim zohir dan dia mufrad. Maka alamat nasabnya sebagai maf'ul bih ialah fathah. Dan akaltu di sini merupakan fi'il madi yang bersambung dengan domir tu di situ yang bermakna aku dan berkedudukan sebagai fa'ilnya atau subjek pelaku perbuatan yang telah makan tersebut. Itulah dua contoh dari model penempatan maf'ul bih yang keenam, yaitu maf'ul bih yang berada di awal mendahului fi'il dan juga fa'ilnya. Berikutnya, kita akan membicarakan tentang amil maf'ul bih atau faktor yang melahirkan kondisi nasab sebagai maf'ul bih. Yang menjadi amil maf'ul bih ialah fi'il muta'addi. Pertama kita coba pelajari dulu pembagian fi'il di sini. Fi'il itu bisa dibagi menjadi dua dalam hal ini. Yang pertama adalah fi'il lazim, yaitu yang disebut sebagai fi'il yang intransitif atau tidak memerlukan objek. Kemudian yang kedua adalah fi'il muta'addi atau fi'il yang memerlukan objek. Mungkin kita sering mendengar dalam bahasa kita sebagai kata kerja transitif. Fi'il yang lazim itu ialah ma la yansibul maf'ula bih. Artinya, fi'il lazim ini adalah yang tidak menghadirkan isim mansub maf'ul bih atau tidak memerlukan keberadaan maf'ul bih. Sementara fi'il muta'addi itu adalah ma yansibul maf'ula bih. Artinya, yang meniscayakan hadirnya isim mansub maf'ul bih atau yang memerlukan keberadaan maf'ul bihnya atau objeknya. Untuk yang lazim, contohnya adalah zahaba sa'idun. Zahaba artinya telah pergi, sa'idun sa'id. Zahaba sebagai fi'il madi, sa'idun sebagai fa'ilnya atau subjek pelaku perbuatan. Nah, fi'il zahaba ini tidak memerlukan objek sasaran perbuatan pergi tersebut. Sehingga zahaba ini merupakan fi'il lazim karena tidak memerlukan keberadaan maf'ul bih atau objek. Contoh berikutnya, kharajal ustadzu. Kharaja telah keluar, al-ustadzu pak ustadz atau ustadz itu. Kharaja sebagai fi'il madi, al-ustadzu sebagai fa'il atau subjek pelaku perbuatannya. Dan di sini juga sama, fi'il kharaja merupakan fi'il lazim karena dia tidak memerlukan maf'ul bih, objek penderita dari perbuatan tersebut. Kemudian, untuk yang fi'il muta'addi, contoh jumlahnya ialah yang pertama, doroba aliyun al-kalba. Doroba telah memukul aliyun ali al-kalba anjing itu. Nah, di sini doroba sebagai fi'il madi, ali sebagai fa'il, al-kalba sebagai maf'ul bihnya atau objek sasaran perbuatannya. Nah, di sini kita lihat fi'il doroba ini telah memukul itu adalah perbuatan yang pasti memerlukan sasaran atau objek penderita dari perbuatan tersebut. Contoh lainnya, sa'ala tilmizun ustadzan. Ini juga contoh yang terdapat dalam kitab. Sa'ala telah menanyai, tilmizun seorang pelajar, ustadzan seorang guru. Sa'ala sebagai fi'il madi, tilmizun sebagai fa'ilnya, pelaku perbuatan yang bertanya tersebut, ustadzan sebagai maf'ul bihnya atau sasaran dari perbuatan bertanya tersebut. Nah, di sini perbuatan bertanya tersebut itu memerlukan objek yang ditanya.
Karena mana mungkin seseorang itu bertanya, ya, atau seorang pelajar itu bertanya di sini, tetapi tidak ada pihak yang ditanyainya. Maka perbuatan bertanya ini, sa'ala ini, itu memerlukan maf'ul bih atau objek. Dan di sini objeknya adalah ustadzan, seorang guru. Nah, itu tentang fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Berikutnya, fi'il muta'addi sendiri nanti dibagi ke dalam dua kategori. Yang pertama adalah alladzi yata'adda ila maf'ulin wahid, yaitu yang memerlukan satu maf'ul bih saja. Contohnya adalah akala, memakan, syariba, meminum, nasoro, menolong, fataha, membuka, kasara, memecahkan. Mari kita lihat contohnya dalam jumlah. Akala Muhammadun al-khubza. Muhammad telah memakan roti itu. Akala sebagai fi'il madi, Muhammadun sebagai fa'ilnya, al-khubza sebagai maf'ul bihnya atau sasaran perbuatan memakan tersebut. Nah, di sini maf'ul bihnya hanya ada satu, yaitu al-khubza saja, dan tidak ada maf'ul bih yang lain. Karena fi'il akala ini hanya memerlukan satu maf'ul bih saja. Kemudian, contoh lainnya, fataha aliyun al-baba. Ali telah membuka pintu itu. Fataha fi'il madinya, aliyun sebagai fa'ilnya, al-baba sebagai maf'ul bihnya atau sasaran perbuatan membuka tersebut. Nah, di sini juga sama, ya. Fi'il fataha ini hanya memerlukan satu maf'ul bih saja dan tidak memerlukan lebih daripada itu. Nah, itu dua contoh dari fi'il muta'addi kategori yang pertama, yaitu yang memerlukan satu maf'ul bih saja. Mari kita lihat kategori yang kedua dari fi'il muta'addi ini, yaitu alladzi yata'adda ila maf'ulaini, yang memerlukan dua maf'ul. Contoh fi'ilnya ialah a'ta, artinya telah memberi, sa'ala artinya telah meminta atau telah bertanya, kasa artinya telah memakaikan, manaha artinya telah memberi, albasa artinya telah memakaikan, allama artinya telah mengajarkan. Nah, di sini kita akan coba lihat contoh yang ada dalam kitab, ya. A'taitu as-sa'ila ta'aman. Artinya, a'taitu aku telah memberi as-sa'ila orang yang meminta-minta itu ta'aman, makanan. A'taitu di sini merupakan fi'il madi yang bersambung dengan dhamirtu di situ yang bermakna aku dan berkedudukan sebagai fa'il atau pelaku perbuatan memberi tersebut. Kemudian maf'ul bih yang pertama ialah as-sa'ila, yaitu orang yang diberi itu. Nah, maf'ul bih pertama ini berkenaan dengan siapa yang diberi. Kemudian maf'ul bih yang kedua, ta'aman, makanan, ini berkenaan dengan apa yang diberi. Di sini kita bisa melihat fi'il a'taitu ini mampu untuk menghadirkan dua maf'ul bih. Contoh yang satunya lagi dalam kitab, kasautul faqira thawban. Aku telah memakaikan orang fakir itu sebuah baju. Kasautu fi'il madi yang disambung oleh dhamir tu di situ yang bermakna aku dan berkedudukan sebagai fa'il atau pelaku perbuatan memakaikan tersebut. Kemudian al-faqira di sini sebagai maf'ul bihnya yang pertama, yaitu sebagai pihak yang dipakaikan. Dipakaikan dengan apa? Nah, ini menjadi maf'ul bih yang kedua, yaitu thawban, sebuah baju. Nah, jumlah ini juga sama dengan jumlah yang sebelumnya, mengandung dua maf'ul bih. Mengapa? Karena fi'ilnya memungkinkan lahirnya dua maf'ul bih. Nah, itu pembahasan tentang dua kategori fi'il muta'addi, ya, yaitu yang memerlukan satu maf'ul dan yang memerlukan dua maf'ul. Berikutnya, kita akan membahas lebih lanjut tentang yang memerlukan dua maf'ul bih. Nah, fi'il muta'addi yang menghadirkan atau melahirkan dua maf'ul bih itu juga memiliki dua kategori. Yang pertama, kana aslul maf'ulaini al-mubtada wal khobar. Asal dua maf'ul bihnya itu mubtada dan khobar. Nah, ini kita lihat contoh fi'il-fi'ilnya. Nah, di sini ada zonna, artinya menyangka atau mengira. Khala juga sama, artinya hasiba, itu artinya menganggap. Wajada artinya mendapati. Ja'ala artinya menjadikan.
za'ama artinya menyangka. Jadi ini sebagian di antara fiil-fiil ini maknanya berdekatan. Mari kita lihat contohnya yang ada dalam kitab. Zonantu aliyan ghaniyan. Zonantu artinya aku menduga. Aliyan, Ali, ghaniyan, orang yang kaya. Zonantu merupakan fi'il madi yang disambung dengan domir tu di situ yang bermakna aku dan berkedudukan sebagai fa'il atau pelaku yang melakukan perbuatan menduga tersebut. Kemudian aliyan di sini sebagai maf'ul bih yang pertama. Menduga siapa? Menduga Ali. Kemudian apa yang diduga tentang Ali itu? Nah, ini jadi maf'ul bih yang kedua. Ghaniyan adalah maf'ul bih yang kedua. Nah, dua maf'ul bih ini ya, seandainya tidak ada fi'il dan fa'il ini, ya, zonantu ini, asalnya adalah aliyun, ghaniyun. Aliyun itu adalah mubtada, ghaniyun itu adalah khobar. Ali itu orang kaya. Nah, inilah yang dimaksud dengan dua maf'ul bih yang berasal dari mubtada dan khobar. Dan ini bisa terjadi kenapa? Karena amilnya adalah berupa fi'il zonna ini, atau yang merupakan derivasi atau turunan dari zonna ini. Nah, ini zonantu salah satunya ya. Kita bisa tahu itu dari tasrif lugawi ya, di kitab tasrif. Nah, contoh berikutnya dalam kitab, mari kita lihat. Wajadtul ilma nafi'an. Aku mendapati ilmu itu nafi'an, bermanfaat. Wajadtu di sini merupakan fi'il madi yang disambung dengan domir tu di situ yang bermakna aku dan berkedudukan sebagai fa'il atau pelaku perbuatan mendapati tersebut. Kemudian apa objek yang didapati itu? Al-ilma ya, maf'ul bih. Nah, al-ilma ini sebagai maf'ul bih yang pertama. Nah, kemudian apa yang didapati tentang ilmu ini? Nafi'an. Maf'ul bih yang kedua ya. Apa yang didapati tentang ilmu ini adalah bahwa dia nafi'an, bermanfaat. Dan nafi'an ini menjadi maf'ul bih yang kedua. Nah, seandainya wajadtu itu tidak ada, ya, seandainya fi'il dan fa'il wajadtu itu tidak ada, maka dua maf'ul bih ini menjadi mubtada dan khobar. Al-ilm nafi'un. Ilmu itu bermanfaat. Al-ilmu sebagai mubtadanya, nafi'un sebagai khobarnya. Nah, itulah tentang fi'il muta'addi yang menghasilkan dua maf'ul dan asal dua maf'ul tersebut merupakan mubtada dan khobar. Nah, sekarang mari kita lihat kategori yang kedua. Laisa aslul maf'ulainil mubtada wal khobar. Asal dari dua maf'ul tersebut bukan mubtada dan khobar. Nah, ini kategori dari fi'il muta'addi yang menghasilkan dua maf'ul yang kedua. Apa contoh fi'ilnya? Contoh misalnya a'ta telah memberi, sa'ala telah bertanya atau telah meminta, kasa telah memakaikan, manaha telah memberi, albasa telah memakaikan, allama telah mengajarkan. Nah, mari kita lihat contohnya yang ada dalam kitab. Yang pertama, manahtul mujtahida jaizatan. Aku telah memberi orang yang tekun itu sebuah hadiah. Manahtu sebagai fi'il madi yang disambung dengan domir tu yang bermakna aku dan berkedudukan sebagai fa'ilnya. Al-mujtahida di sini merupakan maf'ul bih yang pertama. Jadi memberi siapa? Siapa yang diberi? Nah, yang diberi adalah orang yang tekun itu. Kemudian apa yang diberi? Nah, ini menjadi maf'ul bih yang kedua yaitu jaizatan. Tentang apa yang diberikan kepada maf'ul bih yang pertama itu. Nah, apabila kita hapus manahtunya, aku telah memberinya, maka al-mujtahida jaizatan itu bukan merupakan mubtada dan khobar. Jadi gak mungkin kita artikan al-mujtahidu jaizatun. Orang yang tekun itu adalah sebuah hadiah, kan tidak mungkin. Artinya, fi'il ini, fi'il manahtu ini, merupakan fi'il yang terbukti tidak akan menghasilkan dua maf'ul bih yang berasal dari mubtada dan khobar. Begitu. Jadi, dua maf'ul bih yang dihasilkan dari fi'il manaha ini, itu tidak berasal dari mubtada dan khobar. Dan kita sudah melihat tadi di contoh yang pertama ini. Contoh yang berikutnya yang ada dalam kitab, jumlahnya ialah Allamtu Sa'idan al-adab. Aku telah mengajari Sa'id adab atau tentang adab.
Alamtu di sini merupakan fi'il madi yang disambung dengan domir tu yang bermakna aku di situ dan berkedudukan sebagai fa'il atau pelaku perbuatan telah mengajari tersebut. Kemudian sasaran dari perbuatan telah mengajari itu adalah maf'ul bih yang pertama, yaitu Sa'id. Kemudian apa yang diajarkannya ini merupakan maf'ul bih yang kedua, yaitu adab. Nah, apabila kita hilangkan alam tunya, maka dua maf'ul bih ini bukan merupakan mubtada dan khobar. Jadi nggak mungkin Sa'idun al-adabu. Sa'id itu adab. Nah, itu tidak benar, ya. Karena Sa'id itu bukan adab. Nah, makanya terbukti bahwa fi'il alam ini menghasilkan dua maf'ul bih, tetapi dua maf'ul bih tersebut tidak berasal dari mubtada dan khobar. Nah, itu pembahasan tentang fi'il muta'addi, baik yang menghasilkan satu maf'ul bih maupun yang menghadirkan dua maf'ul bih, dan tentang fi'il muta'addi yang menghadirkan dua maf'ul bih yang berasal dari mubtada khobar, dua maf'ul bihnya, serta yang tidak berasal dari mubtada dan khobar. Untuk pembahasan fi'il muta'addi sebagai amil dari maf'ul bih ini, yang berikutnya kita akan membahas tentang ta'diyatul fi'il lazim, yaitu bagaimana membuat fi'il lazim itu menjadi fi'il muta'addi. Sebagaimana kita tahu di awal, fi'il itu ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Fi'il lazim tidak menghasilkan atau tidak memerlukan maf'ul bih, sedangkan fi'il muta'addi memerlukan maf'ul bih. Nah, ternyata fi'il lazim juga itu bisa dimodifikasi untuk menjadi fi'il muta'addi, sehingga bisa menghasilkan atau melahirkan atau menghadirkan maf'ul bih. Ada 3 cara yang disebutkan dalam kitab ini. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah bil hamzati, fahuwa ala wazni af'ala, yaitu dengan penambahan hamzah di awalnya, mengikuti pola af'ala. Nah, ini ada dalam sulasi mazid di kitab tasrif, ya. Mari kita lihat contohnya. Kharaja Salmanu. Salman telah keluar. Kharaja sebagai fi'il madinya, Salman sebagai fa'ilnya. Nah, ini kharaja ini merupakan fi'il lazim. Kalau kita tambah hamzah di awalnya menjadi akhraja, maka dia bisa menjadi fi'il muta'addi, tetapi dengan perubahan arti. Akhraja Salmanul qittata. Salman telah mengeluarkan kucing itu. Akhraja di situ sebagai fi'il madinya, Salmanu sebagai fa'ilnya, kemudian al-qittata sebagai maf'ul bihnya, sebagai objek penderita dari perbuatan mengeluarkan tersebut. Nah, ini contoh yang pertama, ya, bagaimana fi'il kharaja bisa menjadi muta'addi dengan adanya penambahan hamzah di awalnya, sehingga terjadi perubahan arti dan memungkinkan dihasilkannya maf'ul bih. Contoh yang kedua, dakhala Utsmanu. Utsman telah masuk. Dakhala sebagai fi'il madi, Utsmanu sebagai fa'il. Dakhala di sini juga merupakan fi'il lazim. Ketika kita tambah hamzah di awalnya menjadi adkhala Utsmanul kutuba. Utsman telah memasukkan buku-buku itu. Adkhala di sini sebagai fi'il madi, Utsman sebagai fa'ilnya, pelaku yang memasukkannya. Al-kutuba di sini sebagai sasaran yang dimasukkan tersebut, atau sasaran dari perbuatan memasukkan tersebut. Nah, ini juga sama, ya, dari dakhala menjadi adkhala, sehingga terjadi perubahan arti, dan perubahan arti tersebut memungkinkan lahirnya maf'ul bih dari fi'il ini. Kemudian contoh yang ketiga yang ada dalam kitab ialah fi'il kamula. Contoh jumlahnya adalah kamulal amalu. Kamula di sini salah satu artinya adalah tuntas, ya. Kamulal amalu artinya pekerjaan itu telah tuntas. Kamula sebagai fi'il madi, al-amalu sebagai fa'ilnya atau sebagai subjek yang memiliki sifat tuntas tersebut. Kemudian ketika ditambah hamzah di awalnya, maka menjadi akmala. Contoh jumlahnya akmala Muhammadun al-amala. Artinya Muhammad telah menuntaskan pekerjaan itu. Akmala di sini sebagai fi'il madi, Muhammadun sebagai fa'il, al-amala sebagai maf'ul bihnya atau sasaran dari perbuatan menuntaskan tersebut. Nah, ini juga contoh satu lagi, ya, bahwa fi'il lazim kamula itu ketika ditambah hamzah maka terjadi perubahan makna, dan perubahan makna tersebut memungkinkan dihasilkannya maf'ul bih dari fi'il ini. Nah, itu contoh-contoh dari cara yang pertama membuat fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi. Cara yang kedua adalah bitad'ifi ainil fi'li,
dengan menggandakan ain pada pola fi'il fa'ala menjadi berpola fa'ala. Nah, ini juga ada ya di dalam kitab tasrif ya, Al-Amtsilah At-Tasrifiyah. Itu ada pola ya, fa'ala yuf'ilu. Nah, sama ya dengan af'ala yuf'ilu ya. Fa'ala yuf'ilu itu juga berfungsi untuk menjadikan fi'il lazim ini menjadi fi'il muta'addi. Mari kita lihat contohnya yang ada dalam kitab. Dalam kitab, contoh fi'ilnya adalah do'ufa, artinya lemah. Di sini contoh jumlahnya adalah do'ufal hadithu. Do'ufa telah daif atau telah lemah. Al-hadithu hadis itu. Atau hadis itu berstatus do'if. Do'ufa sebagai fi'il madinya, al-hadithu sebagai fa'ilnya. Nah, do'ufa di sini juga sama ya. Do'ufa di sini juga merupakan fi'il lazim. Tetapi ketika digandakan ain fi'ilnya mengikuti pola fa'ala menjadi do'afa, maka artinya jadi berubah sehingga dia bisa menghasilkan atau menghadirkan maf'ul bih. Do'afa artinya telah mendaifkan atau menilai do'if. Siapa? Al-Albani, ya, Syekh Al-Albani. Al-haditha, hadis itu. Do'afa sebagai fi'il madi yang muta'addi. Al-Albani sebagai fa'ilnya, sebagai pelaku yang telah mendaifkan. Kemudian apa yang didaifkan? Al-hadith sebagai maf'ul bihnya. Nah, ini contoh yang pertama bagaimana fi'il lazim ketika digandakan ain fi'ilnya menjadi berpola fa'ala, fi'il lazim tersebut menjadi muta'addi. Berubah maknanya, kemudian menghasilkan maf'ul bih. Contoh yang kedua dalam kitab adalah hasuna sautuhu. Hasuna itu artinya baik ya, atau bagus. Hasuna sautuhu artinya suaranya telah bagus, ya. Nah, hasuna di sini sebagai fi'il madi, sautu di sini sebagai fa'ilnya, ya. Sautunya itu adalah fa'il yang memiliki sifat telah bagus tersebut. Nah, hasuna tentu saja ini adalah fi'il lazim, tidak menghasilkan maf'ul bih. Ketika digandakan ain fi'ilnya menjadi hassana dalam kitab tasrif seperti Al-Amtsilah At-Tasrifiyah, itu polanya adalah hassana yuhassinu tahsinan, mengikuti pola fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Maknanya berubah menjadi memperbagus. Nah, di sini contoh jumlahnya hassana Ahmadu qira'atahu. Artinya Ahmad telah memperbagus bacaannya. Hassana sebagai fi'il madi, Ahmadu sebagai fa'ilnya, qira'ata di sini sebagai maf'ul bihnya. Contoh berikutnya di dalam kitab kaburo. Contoh jumlahnya ialah kaburo godobuhu. Artinya kemarahannya telah besar. Kaburo ini merupakan fi'il madi, godobu di sini merupakan fa'ilnya. Kaburo merupakan fi'il lazim, tidak menghasilkan maf'ul bih. Tetapi ketika digandakan ain fi'ilnya menjadi kabbaro, maka maknanya menjadi berubah. Artinya mengagungkan. Nah, contoh jumlahnya ialah kabbaro Umaru robbahu. Artinya Umar telah mengagungkan Tuhannya. Kabbaro merupakan fi'il madi, Umaru fa'ilnya, robba di sini sebagai maf'ul bihnya. Nah, inilah 3 contoh untuk cara yang kedua dalam mengubah fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi, tetapi dengan konsekuensi atau akibat berubahnya makna pada fi'il tersebut. Berikutnya, kita akan melihat cara yang ketiga yang disebutkan dalam kitab Al-Muyassar ini, yaitu biharfil jar, dengan penambahan haraf jar. Seperti apa contohnya? Kita akan lihat pada bagian tersendiri. Ta'diyatul fi'il lazim biharfil jar. Membuat fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi dengan haraf jar. Jadi ada fi'il-fi'il yang merupakan fi'il-fi'il lazim tetapi menjadi muta'addi dengan adanya haraf jar, dengan adanya perubahan pada maknanya. Kita akan coba bahas contoh-contoh yang ada dalam kitab ini ya. Yang pertama adalah zahabtu bi Zaidin. Pada jumlah ini, zahabtu di situ bermakna azhabtu. Artinya salah satunya adalah aku telah membawa pergi. Jadi zahabtu bi sekali lagi maknanya sama dengan azhabtu, yaitu salah satu maknanya adalah aku telah membawa pergi. Zahabtu bi Zaidin maknanya adalah aku telah membawa pergi Zaid. Zahabtu di sini sebagai fi'il madi yang disambung dengan dhamir tu di situ yang bermakna aku dan berkedudukan sebagai fa'il, pelaku perbuatan tersebut. Kemudian bi Zaidin
ini merupakan huruf jar dengan isim majrur karena huruf jar tersebut. Kita singkat menjadi jar wa majrur. Nah, di mana maf'ul bihnya? Nah, maf'ul bihnya itu berupa i'rab mahalli, yaitu bizaidin ini secara lafaz merupakan jar wa majrur tetapi menempati tempat nasab maf'ul bih. Fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Jadi secara lafaz sekali lagi bizaidin ini memang jar wa majrur atau haraf jar dan isi majrur karenanya. Tetapi jar dan majrur ini menempati tempat nasab sebagai maf'ul bih. Kemudian contoh yang lain yang ada dalam kitab safartu bi aliyin. Aku telah membawa Ali bepergian atau melakukan safar. Safartu di sini sebagai fi'il madi yang disambung dengan dhamir tu yang bermakna aku dan berkedudukan sebagai fa'il atau pelaku perbuatan. Bi aliyin di sini secara lafaz merupakan haruf jar dan isim majrur atau disingkat jar wa majrur. Tetapi menempati tempat nasab sebagai maf'ul bih, sama seperti bizaidin di jumlah sebelumnya. Contoh berikutnya, ji'tu bi hasanin. Ji'tu bi di sini bimakna aja'tu, artinya aku telah mendatangkan. Hasanin hasan. Ji'tu di sini merupakan fi'il madi yang disambung dengan dhamir tu yang bermakna aku dan berkedudukan sebagai fa'il atau subjek pelaku. Sedangkan bi hasanin ini merupakan jar wa majrur atau haruf jar dan isi majrur yang menempati tempat nasab maf'ul bih. Kemudian saya tambahkan contoh terakhir, satu fi'il yang sering digunakan di sini, yang itu juga termasuk ta'diyatul fi'lil lazim bi harfil jar, yaitu fi'il marortu. Contoh jumlahnya, marortu bi sa'adin. Marortu bi artinya aku telah melewati, sa'adin sa'ad. Marortu di sini sebagai fi'il madi yang disambung dengan dhamir tu yang bermakna aku dan berkedudukan sebagai fa'il atau subjek pelaku perbuatan. Bisa adin di sini merupakan jar wa majrur atau haraf jar dan isi majrur karenanya yang menempati tempat nasab fi mahalli nasbin maf'ul bih. Nah, itulah contoh-contoh dari ta'diyatul fi'lil lazim bi harfil jar, menjadikan fi'il lazim sebagai fi'il muta'addi dengan bantuan haraf jar. Dengan berakhirnya pembahasan ini, dengan demikian maka berakhir pula pembahasan tentang maf'ul bih dalam kitab Al-Muyassar ini. Alhamdulillah, sampai bertemu di video pembahasan yang berikutnya.